Oke, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, di video kedua ini sesuai kesepakatan kita minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar tentang remaja. Nah, sebelum kita belajar tentang remaja, awalnya kita berdoa dulu ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh mulai dengan aktivitas belajar kami walaupun bulan lain. Kiranya aktivitas kami pada hari ini Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik dan berjalannya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan menampilkan slide-nya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang remaja. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap intinya atau materi intinya, mungkin ada yang tahu tentang apa itu remaja. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini remaja adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Nah, menurut Mujono atau salah satu para ahli ini membagi remaja menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama remaja awal. Nah, di remaja awal ini berkisar antara 12 tahun hingga 15 tahun. Nah, di remaja awal ini seseorang sudah mulai mengalami perubahan pada dirinya, seperti pada pola pikirnya sudah mulai logis, sehingga sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, yang kedua remaja madya. Nah, di remaja madya ini berkisar antara 15 tahun hingga 18 tahun. Nah, di remaja madya ini seseorang akan ingin mempunyai teman yang banyak untuk membangun sesuatu hal dalam suatu komunitas. Contohnya seperti teman-teman pada remaja madya akan ingin mempunyai atau memiliki teman yang banyak untuk membangun suatu hubungan. Nah, dan di remaja madya ini teman-teman akan mulai menyukai atau mencintai diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Intinya teman-teman sudah mulai mencintai diri teman-teman sendiri. Dan yang ketiga adalah remaja akhir. Nah, di remaja akhir ini di mana seseorang sudah mulai menganjak ke periode akhir atau periode dewasa. Nah, di sini di remaja akhir ini mulai terbentuk identitas seksual yang menetap. Nah, di sini selain identitas seksual yang menetap, mungkin egonya juga sudah mulai meningkat dan mulai tidak peduli dengan orang lain dan mulai mementingkan diri sendiri. Yang berikut adalah ciri-ciri atau karakteristik remaja. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang tahu tentang ciri-ciri atau karakteristik remaja itu apa saja? Mungkin ada yang tahu? Sebutkan salah satu. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, perkembangan fisik. Nah, di perkembangan fisik ini setiap remaja, perempuan dan laki-laki pasti berbeda ya teman-teman. Jadi perkembangan fisik ini pada fisiknya perempuan sama laki-laki juga beda. Nah, di situ perkembangannya juga pasti berbeda-beda. Nah, dalam perkembangan fisik ini pada perempuan akan mengalami penonjolan pada payudara, sedangkan laki-laki akan mengalami pembesaran pada testis dan akan mulai tumbuh
rambut-rambut di area tertentu. Nah, di sini kita perlu belajar tidak saling menutupi satu sama yang lain, karena hari ini kita akan belajar tentang remaja dan apapun itu pasti kita akan bahas. Nah, yang kedua, perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini pada fase ini seorang remaja akan mencapai kemampuan fungsional dengan pola pikirnya yang sudah bagus. Nah, di sini secara intelektualnya juga remaja mulai berpikir secara logis, terus sudah mulai membuat rencana, strategi, sudah matang dalam mengambil keputusan, sudah bisa merencanakan masalah. Yang kedua, merencanakan dan memecahkan, maksudnya sudah mulai saya harus begini, tetapi saya juga bisa menyelesaikan masalah saya. Yang berikut adalah perkembangan emosi. Nah, di sini perkembangan emosi, seseorang akan menunjukkan sifat-sifat sensitifnya dan mulai merasa emosi, seperti seseorang akan bersifat sensitif, emosional, dan suka murung. Nah, di sini perkembangan emosi ini pasti berupa perkembangan yang negatif. Nah, di sini pasti sudah mulai merasa menyendiri, murung. Nah, di sini reaksinya pasti yang negatif. Oke, yang berikut adalah perkembangan moral. Nah, di sini di perkembangan moral ini seseorang tidak hanya mau untuk berperilaku yang pada fisiknya saja, tetapi pada psikologinya juga, karena setiap manusia pasti butuh yang namanya rasa aman. Nah, di sini pasti perkembangan moral ini seorang remaja akan merasa harus ingin dihargai, harus diterima, dan harus diberi penilaian positif terhadap orang lain. Yang berikut adalah, maaf, ini sebenarnya perkembangan kepribadian, tetapi saya salah ngetik. Sebenarnya bukan perkembangan sosial, tetapi perkembangan kepribadian. Nah, di sini yang berikut adalah perkembangan kepribadian. Nah, di perkembangan kepribadian ini seorang remaja akan mulai heboh dengan dimana ingin mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, dan dia ingin mengetahui siapa sih idola saya, siapa sih yang akan saya jadi panutan, jadikan panutan untuk kedepannya. Nah, di sini di perkembangan kepribadian ini seorang remaja sudah mulai menentukan siapa dirinya yang sebenarnya dan siapa yang akan menjadi panutan kedepannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetapi sebelum kita menutupnya, kita harus berdoa dulu, karena tadi awalnya kita membukanya dalam doa. Oke, mungkin ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa, karena tadi saya sudah memimpin doa, atau saya lagi? Oke, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar apa yang kami belajar tadi kami boleh menjadikan itu sebagai bekal bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di minggu depannya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya. Oke, selamat pagi.